Kemarin itu ada yang nanya ke saya, dan kok sekarang jadi pindah haluan lagi ke Brain Boost ya, ke self development kayak begitu. Ini kenapa nih? Apakah pindah market atau marketnya udah habis atau gimana nih? Banyak yang nanya kayak gitu, dan 1-2 orang yang mulai nanya kayak gitu dan DM ke saya. So, saya tarik mundur ke belakang dulu ya, supaya Anda tahu alasan saya ngelakuin ini semua. Pertama, ingat gak? Saya sering posting tentang buku ini, Tribe. Jadi di tahun, I think 2019, saya nulis buku ini tentang Tribe. Nah, di buku ini saya udah tulis setebal ini ya, jadi lumayan tebel. Dan waktu mau diluncurin, saya ngerasa bahwa market itu tidak ready untuk buku ini. Jadi buku ini ngomongin tentang bagaimana membangun komunitas, karena brand-brand yang kuat itu selalu punya komunitas yang kuat. Contoh Apple. Apple punya komunitas, Apple fanboy-nya kuat banget. Anda tahu Persija punya Jackmania, Anda tahu kayak Taylor Swift ada Swifties. Jadi selalu ada tribe-nya, ada community-nya. Dan saya berpikir bahwa era itu berubah. Era itu dimulai dari era produk zaman dulu, makanya banyak orang bikin produk. Hari ini kita berada di era creator, makanya kita melihat banyak sekali content creator create produk. Jadi mulainya dari storytelling, habis itu create brand. Jadi dimulainya bukan dari produk aja, tapi dari story. Nah, ke depan ini akan diawali dengan namanya tribe. Jadi produk, story, and then tribe, community. Jadi dimulai dari community. Community butuhnya apa dan seterusnya. Jadi eranya ke sana. That's why saya sendiri ngebangun yang namanya Tribelio. Dari kata tribe itu sendiri. Jadi saya udah ngelihat bahwa ke depan akan seperti itu. Nah, fast forward ke hari ini, memang benar, hari ini semua udah mulai ngomongin komunitas, entah itu di grup WA, entah itu di Telegram, entah itu di Discord. Intinya adalah selalu community. Balik ke buku ini. Ketika saya mau luncurin buku ini, saya ngerasa di tahun 2019, market tidak ready. 2020 selesai kalau nggak salah. Akhirnya, saya nggak jadi luncurin. Saya tulis ulang waktu itu. Saya tulis ulang ini. List Building Black Book. Karena ketika ngomongin tentang tribe, banyak yang nanya, dan gimana sih bikin tribe buat apa sih sebenarnya? Duitnya di mana? Nggak kelihatan buat mereka duitnya. Pertanyaan berikutnya adalah gimana cara saya ngundang orang ya? Padahal ngundang orang ya gampang banget ya. Setiap hari kalau Anda lihat di Instagram saya juga ngundang orang masuk ke grup WA ya. Kayak ribuan orang join ke grup WA saya every day. Jadi harusnya gampang sekali. Tapi most people nggak ngerti. Akhirnya saya mundur. Mindsetnya dimundurin dikit. Kalau ini pelajaran kuliah, oke deh, kita mundur ke pelajaran SMA. Muncul buku ini, List Building Black Book. Nah, List Building Black Book itu list building. List itu database. Jadi gimana caranya ngumpulin orang. Kalau ini disuruh ngundang nggak bisa, kita mundur deh, ngumpulin orang. Bisa nggak ngumpulin orang? Kita ajarin nih, saya ajarin namanya ada lead magnet lah, kasih sesuatu yang gratis dulu supaya orang datang dan seterusnya. Itu di sini, mundur ceritanya. Nah, ini mulai orang ngerti, oh kayak gitu toh. Tapi tetap aja, ketika buku ini launching, ada juga orang yang bisa, tiba-tiba ada yang bisa, tiba-tiba juga ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa ini mereka mikir kayak, apa ya yang harus saya lakukan ya? Saya nggak punya traffic, saya nggak punya orang yang untuk dikumpulin. Terus saya mikir lagi, oke, kalau gitu mundur lagi nih. Problemnya apa nih? Setelah saya analisa, problemnya adalah mereka nggak bisa konten. Bener-bener kayak, kalau Anda lihat, saya konten itu cuma bener-bener kayak terakhir itu 4 kata aja. Affiliate komisi 40% mau, itu yang join itu lebih dari 1.000 orang komen. Mau gitu. Jadi memikirkan hal seperti itu banyak orang juga nggak paham ternyata. Karena problemnya di konten, maka akhirnya saya mundur lagi. Kalau ini tadi pelajaran SMA, kita mundur ke pelajaran SMP-nya gitu ceritanya. Nah ini. Akhirnya saya buat lagi dari tribe, mundur ke list building, mundur lagi ke sini. Content Creator Black Book. Nah, abis itu ngajarin gimana caranya untuk bikin konten. Jadi mulai dari nyari idenya, bikin orang itu trust itu seperti apa. Jadi nggak asal cuman shooting dan di-upload aja, tapi strateginya seperti apa, milih niche-nya seperti apa, monetisasinya seperti apa, itu di sini. Jadi ini sebenarnya rangkaian. Nah, terakhir karena ini nggak jadi launching, dan saya bikin produk yang terakhir adalah Rich Creator Black Book. Jadi ini sebenarnya sama ini saya gabungin. Jadi ada mindset baru. Kan saya bikin tribe juga kan ya. Saya punya tribe saya sendiri yaitu Rich Creator. Dan saya berpikir bahwa, oke, kalau misalkan saya sudah punya tribe sendiri namanya Rich Creator, buku ini saya revisi aja, saya update aja supaya jadi Rich Creator. Karena itu bukti bahwa saya mempraktekkan apa isi buku ini. Nah, sekarang sudah punya nih namanya Rich Creator. Makanya saya bikin bukunya namanya Rich Creator Black Book. Tapi ini jadi maju nih ceritanya, jadi maju lagi. Dari urutan ini kan yang paling ujung ya. Kalau mau jadi Rich Creator di sini, kemudian kalau nggak bisa ngundang orang mundur ke sini, kalau nggak bisa konten mundur ke sini gitu kan ya ceritanya ke Content Creator Black Book. Nah, di Content Creator ternyata ada problem lagi juga. Ada orang yang bisa konten, ada orang yang nggak bisa konten. Nggak bisa konten itu misalnya kayak disuruh konten malu, minder. Saya kan jelek ya, nggak berani ngomong di depan kamera.
dan seterusnya. Nah dari situ berarti saya mundur lagi dong kalau gitu. Oke, ini akarnya apa yang harus diberesin ya? Kan selalu dicek lagi akarnya apa gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata problem terbesar adalah di bawah sadar. Ini semua ilmu yang ada di buku ini ngajarin otak sadar. Nah bawah sadarnya ini belum ada yang beresin. Makanya kebanyakan orang bayangin ya, diajarin otak sadar aja nggak bisa, apalagi bawah sadarnya yang nggak pernah diajarin untuk diberesin. Tahun lalu saya membuat Brain Boost relaksasi sama PD Public Speaking. Nah itu startnya dari situ tuh. PD Public Speaking tuh udah laku hampir 1000. Nah kemudian beberapa bulan yang lalu saya membuat yang namanya Brain Boost Money Magnet. Karena kalau pengen dapat duit, tapi mindsetnya masih kacau, feelingnya masih kacau, masih takut, masih khawatir dan sebagainya, ini nggak akan maju sebenarnya. Jadi belajar apapun ujung-ujungnya adalah di dalam hati ini, di dalam bawah sadar ini. Jadi mundur lagi. Itulah alasan kenapa saya menciptakan yang namanya Brain Boost ini, karena pengen membantuin bawah sadar ini loh. Kalau misalkan ini bisa dibenerin, lebih pede, lebih yakin, lebih tenang, lebih damai, lebih happy, kerjaan apapun jadi lebih gampang. Karena nggak dikit-dikit mundur. Bayangin, mau konten aja itu ketakutan loh. Lah kan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Tetapi itu ada dan itu wajar di mana-mana. Tapi banyak orang karena tidak tahu cara menyelesaikan itu, maka ketika mau konten dan takut, mereka bilang bahwa itu wajar, saya nggak bisa konten. That's it. Padahal harusnya rasa ketakutan itu bisa diberesin pakai PD Public Speaking misalnya. Brain Boost PD Public Speaking. Rasa takutnya gone, hilang. Lah anak saya belum sempet takut kok. Ya, sekarang udah jadi content creator. Video reelsnya kemarin udah nyampe 1 juta view. Sempet di komen Pak Ganjar lagi di videonya. Nah, apa sih artinya? Artinya adalah mereka nggak ada urusan dengan bawah sadar, karena bawah sadar mereka nggak pernah terracuni oleh rasa malu dan sebagainya. Oke, so itulah alasan sekarang. Menjawab pertanyaan teman-teman semua, itulah alasan kenapa saya membuat Brain Boost ini sebagai sebuah brand baru yang membantu Anda untuk beresin bawah sadar Anda. Ceritanya kayak begitu. Hopefully paham, dan kalau Anda mau pakai, yang terbaru adalah Brain Boost Money Magnet yang didesain untuk membuat afirmasi di dalam hati Anda supaya Anda bisa menarik uang, menarik rezeki. Coba aja langsung klik di kolom komen atau deskripsi. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.